Oke, teman-teman, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali. Sebelumnya mungkin ini masih bulan Syawal, saya mengucapkan mohon maaf lahir batin. Barangkali saya nggak sempat PA dengan semua, juga barangkali tidak bisa hadir ke rumah dengan semua. Dan mungkin barangkali ada kesalahan baik disengaja maupun tidak, saya mohon maaf sebesarnya. Oke, pada pertemuan ini kita melanjutkan pembahasan kita terkait dengan pendidikan kewarganegaraan. Ya, mungkin di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang ideologi negara kita atau Pancasila sebagai ideologi negara kita. Maka sekarang sudah melalui pembahasan kita terkait dengan penjabaran daripada ideologi ini menjadi sebuah Pancasila menjadi sebuah undang-undang dasar yang nantinya sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan di negara kita, yang ini harus dipahami oleh semua warga negara. Jadi tidak mungkin ketika kita hidup tidak tahu aturannya, ya. Jadi kalau nggak tahu caranya ya mencari tahu atau belajar. Salah satu kenapa mata kuliah ini masuk ke prodi atau teknik adalah dalam rangka bagaimana pemahaman warga negara, khususnya mahasiswa ilmu teknik mesin ini tahu, walaupun mungkin bukan bidangnya, tetapi paling tidak tahu bagaimana undang-undang peraturan yang ada di negara kita. Jadi nanti kehidupan adik-adik dalam kehidupan di sana, walaupun mungkin prodinya berbeda atau profesinya berbeda, pasti bersinggungan dengan masyarakat yang lain, pasti berkepentingan dengan urusan negara dan sebagainya. Buktinya apa? Ya kemarin Anda ikut pemilu, Anda ikut administrasi negara. Mungkin kalau terkait dengan profesi Anda, ya terkait dengan perizinan, terkait dengan standarisasi produk dan sebagainya, itu mungkin melibatkan pemerintah. Dan untuk apa? Ya biar terlindungi apa yang menjadi kepentingan kalian. Itu. Nah, hari ini kita bahas tentang bagaimana sih peraturan perundang-undangan di negeri kita, atau bagaimana hierarki ya, susunan daripada undang-undang itu. Mungkin adik-adik sebelum Anda mempelajari ini, hari kemarin kita dipertontonkan dengan proses persidangan yang ada di MK. Kenapa kita sudah melaksanakan pemilu kok ejek sidang aja, urusan hukum, urusan dan sebagainya. Nah itu adalah sebagai tata cara, mungkin tahapan-tahapan untuk mencapai proses rekrutmen atau proses pergantian kekuasaan di negara kita, di mana tahapan itu harus benar-benar dilalui. Walaupun kenyataannya mungkin ada yang kalah, ada yang menang, ada yang bahagia, ada yang kecewa, itu pasti ya, karena kompetisi, karena pertandingan, karena suatu pemilihan pasti ada yang menang. Gak mungkin menang semua, tetapi kemenangan itu yang seutuhnya bukan kemenangan secara individu, tapi bagaimana kemenangan bangsa dan negara Indonesia. Jadi kalaupun ini menang, itu menang secara sah, secara bisa diterima oleh semua pihak. Nah kalau mungkin kemarin hanya selesai di tingkatan pemilu saja, bisa juga protesnya tidak di MK, tapi protesnya di jalan, demo dan sebagainya. Atau bisa juga protesnya masyarakat itu atau kelompok-kelompok tertentu tidak hanya itu, mungkin ada gerakan-gerakan yang separatis melawan negara dan sebagainya. Ini kan juga menjadi problem, menjadi persoalan ketika itu tidak diselesaikan secara. Begitu juga dalam kehidupan. Jadi saya yakin adik-adik, apapun yang Anda lakukan pasti mengandung aturan, mengandung kaidah, mengandung norma, atau mengandung sopan santun dan sebagainya. Nah, dari sini maka misalnya kalau kehidupan aja butuh norma, butuh peraturan, butuh undang-undang, maka kita harus memahami itu. Cara sampean urip kan aturane piye? Sampeyan lungguh misalnya moro ngadep ngalor ngadep tembok piye. Atau mungkin bisa juga Anda cara berpakaian ya ada aturannya.
Nah, lengan kok kayak kaos-kaos, kayak sikil semua piye. Sakit semua mengandung kaidah mengandung. Kenapa hari ini ada adik pakai kaos misalnya? Kenapa hari ini ada adik pakai baju warna hitam misalnya? Itu saya yakin ada di dalam hati Anda, dalam pikiran Anda, ada aturan, ada kesepakatan yang ada dalam diri Anda. Mungkin kenapa Pak Kasih? Pak cuacanya ekstrim Pak, sumuh Pak, lebih nyaman kalau saya pakai seperti ini. Kalau coba ini sampai pakai jubah bi, secara normal mungkin tidak salah, ya. Tetapi misalnya sampai kuliah jubahan, rene, sampai metu kampung sampean, metu rumah sampean, mungkin bapak ibu saya bertanya-tanya, boleh sampai kate nanti, kate Jumatan tak, boten kuliah bu, lo kok pakai jubah? Ya kepingin aja bu, lo gak mungkin. Pasti Anda punya prinsip, punya kaidah, punya norma. Kenapa sih ketika ada adik sekolah SMK atau SMA dulu sama kuliah beda? Kalau sekolah dulu harus pakai seragam. Kalau SMA ya abu-abu, T atau pramuka, T atau baju apa yang ditetapkan oleh sekolah itu. Kenapa waktu kuliah Anda diberikan kebebasan untuk menggunakan seragam? Ya mungkin adik-adik sudah dianggap sudah dewasa. Ya. Ada pendidikan itu pedagogik, ada andragogik, ada pendidikan anak-anak, ada yang pendidikan sudah dewasa. Mungkin adik-adik kenapa tidak diwajibkan oleh kampus pakai seragam misalnya? Mungkin seragamnya ada alma mater. Kenapa kalau kuliah tidak pakai alma mater? Apa universitas ini? Ya, alma mater itu kan baru cukup besaran. Kalau acara-acara formal, acara-acara itu baru digunakan. Itu berarti kok tidak ada norma. Ya. Ada peraturan. Nah, ada peraturan itu pasti harus ada tertulis. Kalau memang ada aturan tertulis, ada adik kuliah harus pakai alma mater, mungkin ketika ada adik masuk di kelas gak pakai alma mater, mungkin tidak perlu diperkenankan masuk. Kayak saya mungkin kepegawaian harus hari Selasa, Senin Selasa harus pakai baju putih. Yo gelem gak gelem rek, karena ini peraturan. Ya. Walaupun mungkin paham wis otak, wis kabeh wis rupane gak jelas. Ya ini anak niki rek ngono. Harus dijalankan. Begitu juga kemarin putusan MK. Seberapa kuat bukti yang diajukan, seberapa kuat alibi, asumsi, pendapat diajukan. Kalau memang faktanya, kebenarannya tidak terwujud, terbukti ya piye meneh rek. Ya harus terima. Kate protes nanti. Makanya kalau ada dibaca di Twitter, ya kita tunggu pengadilan akhirat kan sampeyan ya. Karena MK itu sudah tertinggi. Masuk kate ngene perusahaan ini rumah tangga yang internasional ya, nang PBB. Nah, oke. Kita kembali lagi ke pemahaman kita terhadap peraturan undang-undang. Ini perlu saya sampaikan karena kehidupan itu butuh norma, butuh peraturan, saya yakin. Jadi kenapa harus Anda pakai kaos? Kenapa harus pakai sepatu? Itu kan pasti ada. Kenapa sepatunya harus model seperti itu? Karena secara ergonomi sepatu Anda seperti itu. Andai kata kaki Anda potongannya nggak seperti itu, mungkin sepatu Anda tidak seperti itu. Contohnya apa? Ukurannya misalnya. Coba Anda ukurannya standarnya kaki Anda 36. Pakai nomor 30, apa yang terjadi? Atau Anda pakai ukuran nomor 45, padahal Anda seharusnya 36. Apa yang terjadi? Nah, itu berarti norma-norma itu ada yang memang muncul dari Tuhan, dari agama, ada yang dari manusia. Jadi kalau kita bicara secara umum, hukum itu ada hukum yang ciptaan Tuhan, ada yang ciptaan manusia. Norma-norma menurut Siti Aminah Jatuh itu ada norma agama, ada norma moral atau kesusilaan, ada norma kesopanan atau adat, ada norma hukum. Kalau norma agama itu resmi rek, gak kena diganggu-gugat, hukumnya Gusti Allah. Sehingga Tuhan. Jadi kaya hukumnya wis muni ayate Al-Qur'an ngono. Hadis ngono ya wis gak usah protes dhewe. Tapi sejemane kalau saya yang buat aturan,
atau kalian yang buat aturan. Pak, besok kuliahnya jam 11 ya? Ya, misalnya. Kok sampai molor 15 menit biar ini. Terus kasih tau kuliah Pak? Enggak, ya gak apa-apa. Atau mungkin jamnya nggak sesuai, atau bisa juga lebih apa? Nah, ada negosiasi, Pak mohon maaf ya, ini saya tadi baru berangkat, tahun jambannya bocor, terus biar ya. Nah, itu bisa dinego atau bisa dirubah. Tapi kalau norma itu, hukum itu buatan manusia, itu bisa makanya ada proses musyawarah, ada proses. Tetapi kalau itu sudah menjadi peraturan, karena peraturan itu berdasarkan kesepakatan, putusan, ketetapan, pengesahan. Kalau aturannya seperti itu ya harus dilaksanakan. Misalnya kasusnya Capres kemarin, karena di dalam undang-undang tidak ada yang mengatur terkait dengan banding. Kalau sudah di MK, final banding ya Pak. MK ini sudah final banding di Indonesia loh ya. Jadi untuk aturan hukum pemilu itu hanya ada di Indonesia, kalau itu memang kasusnya di Indonesia. Nah, aturan pemilu itu diatur luar negeri ya ono. Aturan luar negeri tidak mengatur itu. Dunia ini tidak mengharuskan model pemilihan presiden itu koyo Indonesia, atau bisa juga diatur ditentukan. Nah, nek Amerika wis nggih voting ya nek, mosok kene coblosan. Iki gawe beteng, cek gawe paku jas. Mosok Amerika harus nyoblos. Harus disamakan kan enggak bisa. Berarti aturan untuk pelaksanaan pemilu menggunakan coblosan itu hanya ada di Indonesia. Apakah negara lain bisa Pak? Bisa kalau memang negara itu mensepakati membuat aturan seperti itu. Kemudian kalau memang ada permasalahan sengketa pemilu diatur dalam undang-undang harus diselesaikan di Mahkamah Konstitusi, maka harus diselesaikan di situ. Perkara hasilnya menggembirakan atau menyedihkan ya itulah putusan akhirnya. Nah, ini jika terima ya wis protection Gusti Allah wis. Kan ya. Jadi di sini maksudnya terkait dengan norma itu ada norma yang ciptaan Tuhan, ada yang diciptakan oleh manusia. Jadi kalau norma agama atau religi urusannya kemudian kalau Anda melihat misal di norma agama itu ada usul fikih Pak, ada aturan fikih-fikih pendapat para ulama, nah, ada ijma, ada qiyas. Itu adalah menyesuaikan dengan kebutuhan, tetapi tidak berani melubah aturan. Misalnya, ya, nggak ada fikih, nggak ada qiyas, nggak ada aturan Tuhan. Misalnya, kalau Anda misalnya kekeh, misalnya, aku ini ahlul wahdiyah Pak, yang saya berdalil adalah Quran dan hadis. Misalnya, saya coba kalau dalam Al-Quran ada nggak perintah sholat duhur? Ada nggak dalam Al-Quran itu perintah sholat 5 waktu? Asar, coba. Wah gak ono, wis berarti sampean Muhammadiyah atau NU atau apa gak wajib sholat. Loh, apakah ketika seperti itu tidak ada berarti tidak menjalankan? Oh tidak ada di Al-Quran Pak, di hadis ada. Oh nggak bisa. Di Quran hadis tidak ada Pak, tapi ditafsirkan seperti ini. Boleh. Atas berdasarkan kesepakatan para ulama atau ijma penafsir. Misalnya yang kemarin ketika ada hari raya misalnya, zakat fitrah misalnya, itu kalau menurut aturannya hadis Rasulullah itu adalah menggunakan kurma, ya, untuk karena kebutuhan pokok masyarakat wilayah atau zaman Rasulullah di negara Rasulullah itu makanya kurma. Nah nego Indonesia rek, mosok zakate kudu kurma. Kira-kira nah nek wong 200 katakanlah 150 juta. Kurma 2 kilo nek. Pirang ewu ton ngene. Nah, wah, coba dipahami.
bahwa mengeluarkan zakat fitrah itu harus menggunakan bahan pokok utama. Nah, bahan pokok utamanya makannya nasi, ya berarti pakai beras. Dikela berapa? 2,5% atau 2,3 kilogram misalnya. Oh berarti itu. Berarti zakat fitrahnya tidak pakai kurma tetapi pakai beras. Karena masyarakat Indonesia itu makanan pokoknya adalah nasi atau dari beras. Ini gak percaya sampean misalnya dari pagi belum makan nasi, digarami turun sarapan nih. Padahal mari ngopi, mari makan roti, mari makan gedang, mari makan jeruk. Tapi jari turun sarapan, yang turun makan sego ya gitu. Nah, kan seperti itu. Jadi itu kalau kita bicara tentang kalau norma susilaan itu terkait dengan perilaku manusia, sopan santun, ya. Perkara sopan santun itu tergantung adat istiadat daerahnya masing-masing. Jadi nek nggo Jawa Timur ngomong dasmu, kakiamu biasa rek. Tapi nek nggo Jawa Tengah misalnya, kakiane dasmu, ngamuk-ngamuk kono ya. Padha men nek nggo kene, wancuk mungkin kene rada ngelu ya. Nggo Jawa Tengah pisu guyu-guyu gak ngerti karepe. Begitu juga orang Arab misalnya. Orang Arab itu kalau kamu sentuh kepalanya, kamu elus-elus, janggute kok elus-elus, itu bangga ya. Coba nggo Jawa Timur nggo kene. Petuk kenal titik-titik atau penul kancamu ket petuk, kayak diket teko. Sepurane ndak elus-elus ngene. Isem balas sih gak jawab. Matur nuwun sing tonyo bareng kan. Nah coba meneng-meneng jenggote kancamu elus-elusen ngene. Ya kan nantang kalung ngono jawab ya rek. Nah itu aturan khusus kita. Sopan santun bisa juga itu terkait dengan budaya masyarakat daerah setempat. Misalnya kalau di daerah kita ada adab memanggil kakak, adik, emas, bude, pakle dan sebagainya. Itu kan macam-macam, itu kan hanya budaya di Jawa kita. Di luar negeri mungkin bisa juga ada tidak. Itu mungkin terkait dengan psikologi masyarakat. Norma kesopanan atau adat ini juga hampir sama. Adat itu bisa juga, apalagi di Indonesia, adatnya berbeda-beda. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah norma hukum. Jadi contohnya, ketika adik-adik melakukan sesuatu, apapun dalam kehidupan Anda, apa dulu yang Anda pertimbangkan? Apakah norma agama, kesusilaan, sopanan, atau memang aturan formalnya ada? Jadi misalnya, saya tanya, kenapa hari ini Anda pakai celana jeans misalnya? Kira-kira pertimbangan pertamamu apa? Misalnya, yo norma kesopanan Pak. Mosok nang kampus iku soalan cekak Pak, gak pantes. Kira-kira sampean sini pakai katok pendek boleh enggak? Nah, boleh, tetapi awakmu nek betah isin lho ya, ngono ya. Tapi memang kalau memang ada aturan tidak kuliah tidak boleh pakai celana atau katok pendek misalnya. Ada enggak? Ketika kalian masuk atau ospek kemarin, ada enggak peraturan menggunakan baju atau celana pendek misalnya? Enggak ada. Artinya kan boleh. Oh berarti gak apa-apa. Kayak aturan dia nih. Kira-kira nek aku kuliah soalan cekak, kira-kira pantas tak gak? Nah itu aturan kesopanan. Berarti norma kesopanan. Kira-kira wis gederang koyo ngono. Ya wis ngerti cewek misalnya. Ya nek nang mall ya. Nang WC, nang sawah boleh Pak. Nek nang kampus mosok sampeyan katok pendek. Ya nek awakmu betah isin ya gak apa-apa ya. Itu pasti setiap tindakan pasti mengandung sebuah aturan atau sebagai pertimbangan. Itu kalau melakukan, belum lagi kegiatan yang besar.
Misalnya Anda memilih pasangan hidup, mau nikah, apa yang kamu pertimbangkan dulu? Ya. Wah, kesopanan Pak, pantes ya Pak. Iku lanang ya, aku konal sana perempuan, sana laki-laki. Oh, berarti aturan kesopanan adat silakan. Kono normal ya Pak, wedok normal, aku normal ya Pak. Ada daya tarik, berarti aturan kesopanan. Karena apa mau seneng lanang padha lanang ya? Iya LGBT. Loh, pada seneng ya Pak? Ya gak apa-apa nih jatuh cinta itu pokoknya suka sama suka. Berhubungan itu kalau suka sama suka karena urusan Pak ya. Lah padha karepe, sapa sing disalahno? Nah iya. Kemudian pertimbangan kedua mungkin bisa juga kesulitan keluarga sosial kayak kira-kira nek awakmu prejengan ini ngerabi artis wargamu trimo enggak RT-mu? Cuk nek di dapuran mulai oleh artis ngono. Ya ana sing trimo, oh ya pantes ae lah. Oh Randy gagah ganteng kok. Ya wajar ae artis iku. Sopo bojone Lala ya ngono. Lala sopo yo artis iku wis biasa. Ya, kemudian pertimbangan agama bisa juga. Dia muslim atau non muslim. Bisa juga Anda menolak. Apa rek sajane yo aku sirek sayange agamanya beda iman nih. Yo apa iki meneh nikah ya. Nah, itu menjadi persoalan. Itu pasti dalam hidup pasti akan ada pertimbangan dalam menjalani hidup, pasti ada pilihan, ada pertimbangan. Karena hidup itu juga pilihan. Ya. Jadi pilihan Anda hari ini kuliah atau tidak itu milih ya. Misalnya Randy gimana? Kok Anda dewe milih wah, wis kamu berek setelah teh. Sukan aku, lah ngono piye. Terus kate kamu buka enak, aku yang ngubungkan membengi, ya repot aku niku. Ayo. Nah, itu kan pertimbangan. Berarti ada norma, ada kaidah dalam penyampaian. Oke, itu sekilas tentang pemahaman kita tentang hukum atau tentang kaidah undang-undang yang ada. Ya, mata kuliah ini kalau kita pelajari ada mata kuliah pengantar ilmu hukum kan. Sampai ada enggak ilmu pengantar ilmu hukum? Ada enggak di kurikulum Anda? Paling langsung dijojok haki langsung. Hak kekayaan intelektual. Tuh. Oke, fokus kita di sini adalah pada hukum norma yang ada di Indonesia. Kita tidak bicara tentang hukum norma agama, moral sosial, tapi pada hukum formal yang di negara kita. Karena kita bicara tentang negara. Ya. Jadi ngomong negara, ada Pancasila, ada undang-undang. Jadi ideologi Pancasila kemarin itu sebagai dasar visi misi, kemudian dijabarkan, ditafsirkan melalui undang-undang dasar sebagai konstitusi. Ya. Konstitusi ini dijabarkan menjadi sebuah undang-undang. Nah, nanti kita bisa pahami undang-undang itu bagaimana, peraturan perundangan perpu itu seperti apa. Tuh, kalau Anda belajar itu akan sama. Lah, menurut bagaimana peraturan perundang-undangan, setiap keputusannya tertulis dikeluarkan pejabat di lingkungan pejabat yang berwenang, yang berisi aturan tingkah laku, yang mengikat secara umum. Jadi perundang-undangan itu adalah peraturan yang dibuat oleh institusi. Ada orang yang menetapkan, ada lembaga yang menetapkan. Misalnya, karena di kelas ini nggak ada tata tertib misalnya. Kok misalnya di situ ada tempelan, misalnya di situ kan perhatian misalnya, itu ya. Ini berarti ada institusi yang membuat ini aturan ini. Ini aturan formal. Lah, sing aturan nggak formal, yo sama nek ongkep kipas-kipas. Yo, bukannya nggak boleh. Ini kan secara refleks Anda melakukan itu karena kebutuhan. Ya. Ini boleh. Gitu. Nah,
Tapi kalau kita ngomong peraturan, kalau di situ tidak tertera, tidak boleh kipas-kipas, yo sampean gak oleh ya. Tapi nek gak ono, boleh. Misalnya di sini tidak ada peraturan tidur, terus sampean ngomong untuk turu kok kelas waktu kuliah, yo gak apa-apa saja. Tapi tidur Anda itu mengganggu yang lain apa tidak? Itu baru ada hukum. Misalnya turumu ya gak apa-apa lek ngantuk ya turu, tapi ya aja ngorok ngono, ganggu kancane ya. Lah turu pegel moro-moro. Ya antarane omongane ceramah dosen ambek korokmu mengganggu, noise, akhirnya konsentrasi. Nah, itu tidak boleh. Jadi kalau ngomong peraturan harus ada institusi atau pihak yang berwenang atau pejabat yang benar yang membuat. Misalnya kalau di sini pejabat yang berwenang, di sini yang berkuasa, di sini Randy, ya sudah, misalnya sudah mulai, ya boleh, karena Randy ketua kelas, ya boleh. Kemudian pemahaman yang lain seperti Rick Dickerson mengatakan bahwa perundang-undangan itu adalah aturan mengikat secara umum, bisa berisi ketentuan atau hak, kewajiban, fungsi, status yang mengatur tatanan. Tapi peraturan itu isine ya ketentuan. Kenapa ketentuan itu muncul? Ya biasanya ono perkara ngene, Pak, malah diatur. Misale nggo kene ono waya kuliah dibayar arek ngono peda weng. Pisan pindho gak apa-apa rek, berkepentingan. Tapi nek bawon dino lho ya ganggu arek kuliah rek ngono ya. Akhirnya apa? Oke, saya tidak melarang kamu menggunakan sepeda motor bro, tetapi ketika jalan sini jangan dinyalakan. Jadi piye Pak? Ya tuntunan ke masjid kono sampai gerbang. Nah, itu berarti ketentuan kita. Nah, undang-undang itu isinya mengatur hak dan kewajiban untuk mengatur sebuah tatanan hidup. Nah, tatanan tujuannya apa kok diatur? Ya jangan penak rek, sama-sama tidak dirugikan, sama-sama untungkan. Nah, aturan hukum itu ada yang bentuk tertulis, apa peraturan itu bentuknya tertulis, dibuat oleh pejabat, berlaku secara umum, khusus itu terkait dengan urusan-urusan tertentu. Ada undang-undang kesehatan, ada undang-undang pendidikan, ada undang-undang kepemudaan, ada undang-undang politik. Itu berarti berlaku khusus di bidang itu. Tetapi siapapun, artinya umum itu, masih presiden ya kena peraturan itu ya. Masih rakyat jelata ya kena. Arti berlaku hukum itu tidak berlaku khusus, tapi umum siapapun. Apa nek dheweke dadi polisi ku kebal hukum? Nah, tidak. Tapi nek urusan politik bisa juga kebal ya. Ya mungkin karena ponakane ya itu kan pelaksanaan. Tapi kalau kita bicara hukum siapapun kena aturan itu. Kalau tidak boleh ya tidak boleh. Oke, dari hasil keputusan itu menghasilkan yang bersifat kekuasaan yang berisi peraturan perundang-undangan, perundang-undangan berisi ketetapan, ada berisi umum pengesahan, ada yang berisi perencanaan, ada yang berisi tentang kebijakan. Jadi isi daripada aturan itu bisa juga ketetapan. Jadi Anda itu dipastikan Anda menjadi mahasiswa Fakultas Teknik Prodi Teknik Mesin angkatan tahun 2023 pasti ditetapkan. Akhirnya apa? Anda punya nomor induk mahasiswa sebagai kode bahwa Anda sebagai mahasiswa. Ada yang berisi umum pengesahan, ada yang berisi tentang perencanaan. Jadi perencanaan itu bisa perencanaan kegiatan, bisa perencanaan anggaran. Ya. Jadi kalau misal perencanaan kegiatan, misalnya perkuliahan itu dilaksanakan 8 semester. Ya. SKS-nya 145 atau 140. Tapi kalau itu sudah terpenuhi ya sudah. Anda bisa dikatakan lulus dan sebagainya. Atau bisa juga
peraturan itu berisi tentang kebijakan, pilihan, ya, kebijakan, ada kebijaksanaan. Artinya kebijakan itu berarti penetapan pemilih. Oke, jadwalnya kuliahnya jam 11 Pak, karena pagi, itu berarti kebijakan. Kenapa harus hari Selasa? Mungkin hari lainnya sudah ada yang isi. Itu ada kebijakan. Atau mungkin hari ini kuliah atau tidak. Mohon maaf ya, hari ini secara fisik kesehatan saya kurang fit misalnya. Sampai segini aja ya. Misalnya. Oke. Enggak apa-apa, cukup. Itu isi daripada atau sifat daripada peraturan atau keputusan. Kemudian kalau kita bicara tentang sumber-sumber hukum,